nama saya Nur Abidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis, karakteristik, kelebihan dan kekurangan dari media audio dan media visual. Nah, jadi dapat diungkapkan bahwa karakteristik atau ciri khas suatu media itu berbeda menurut tujuan dan pengelompokannya. Nah, adapun karakter media ini akan menjadi tolak ukur dalam pemilihan media untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran tertentu. Abidah, Laili mau tanya, berdasarkan jenisnya, media itu terbagi menjadi berapa? Ya, adapun media dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu media audiovisual, yang kedua media visual, dan yang ketiga media audiovisual. Laili mau tahu, menurut Abidah, apa sih pengertian dari media audio dan media audiovisual? Adapun media audio adalah jenis sumber pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran. Nah, itu tadi yang maksud dengan media audio. Terus Abidah, bagaimana karakteristik media audio itu? Karakteristik media audio adalah pesan yang disuguhkan berupa lambang audit, baik itu bersifat verbal ataupun non-verbal. Contohnya saja seperti radio, laboratorium, seperti kaset recorder, dan lain-lainnya. Jadi pada kaset recorder ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya yang pertama memiliki fungsi ganda dan efektif untuk merekam dan menghapusnya. Yang kedua, pita rekaman dapat diputar berulang-ulang. Yang ketiga, rekaman dapat dihapus secara otomatis dan dapat digunakan sesuai jadwal yang ada. Yang keempat, program kaset memberikan efisiensi dalam pembelajaran bahasa. Nah, adapun kekurangannya dari kaset recorder ini adalah yang pertama, daya jangkau terbatas. Yang kedua, dari segi biaya pengadaan bila untuk siaran yang banyak menjadi mahal. Pada contoh kedua yaitu laboratorium bahasa. Nah, adapun kelebihannya yaitu untuk melatih siswa mendengar dan berbicara dalam bahasa asing. Adapun yang kekurangannya yaitu pengadaan laboratorium bahasa cenderung memakan banyak biaya. Abidah, Laili mau tanya, apakah ada kekurangan dan kelebihan dari media audio? Pada media audio ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari media audio ini adalah yang pertama, dapat memusatkan perhatian anak. Yang kedua, harganya relatif lebih murah. Yang ketiga, sifatnya mudah dipindahkan. Yang keempat, bisa menghemat waktu jika digunakan secara bersama-sama. Dan yang kelima, dapat mengembangkan daya imajinasi anak. Nah, sedangkan kekurangan dari media audio ini ialah yang pertama, sifat komunikasi itu satu arah. Biasanya siaran disentralisasikan sehingga guru tidak dapat mengontrol satu persatu. Yang kedua, penjadwalan pelajaran dan siaran sering menimbulkan masalah. Adapun media visual yaitu karakteristiknya mengklasifikasikan media agar dapat mengungkapkan karakteristik atau ciri-ciri suatu jenis media yang berbeda berdasarkan tujuan, maksud, dan pengelompokannya. Yang termasuk ke dalam media visual ini ada gambar seperti peta, poster, grafik, dan lain-lainnya. Lalu Abidah,
Laili mau tanya lagi, apa saja kekurangan dan kelebihan dari media visual? Media visual ini yang pertama dapat meningkatkan keefektifan pencapaian tujuan pengajaran. Yang kedua, memungkinkan terjadinya proses pengajaran yang lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Yang keempat, dapat menimbulkan minat siswa dan memberikan hubungan antara isi pelajaran dan dunia nyata. Adapun kekurangan dari media visual ini yaitu perlu pengamatan yang ekstra hati-hati. Yang kedua, materi atau informasi yang terlalu panjang atau rumit mengharuskan untuk membagi keadaan beberapa bahan visual yang mudah dibaca dan dipahami. Yang ketiga, kekurangan dari media visual tadi yaitu perlu adanya keterpaduan yang mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen sehingga ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Nah, itu tadi penjelasan dari media audio, media visual, beserta karakteristik dan kekurangan serta kelebihannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis media pembelajaran yang ketiga, yaitu media audiovisual. Nah, teman-teman, apa ya pengertian dari media audiovisual itu? Pengertiannya yaitu media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Media audiovisual merupakan media yang isi pesannya dapat kita terima melalui indera pendengaran dan penglihatan. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena paduan antara gambar dan suara yang membentuk karakter sama dengan objek aslinya. Kemudian, ada karakteristik media audiovisual. Apa saja karakteristik media audiovisual? Karakteristik media audiovisual. Nah, jadi karakteristik audiovisual ini yang pertama yaitu memiliki unsur gambar dan unsur suara. Karakteristik audiovisual yang kedua yaitu alat-alat audiovisualnya merupakan alat-alat audible, yang berarti alat tersebut dapat didengar, dan alat-alat visible yang berarti alat-alat tersebut dapat dilihat. Karakteristik media pembelajaran audiovisual yang ketiga yaitu penyajian gambar yang bersifat dinamis. Nah, di mana penyajian gambar tersebut dapat berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Selanjutnya karakteristik yang keempat yaitu pengajaran lebih berorientasi kepada guru yang memiliki tingkat interaksi yang rendah kepada siswa, sehingga dapat membantu proses pembelajaran. Yang kelima, dikembangkan menurut prinsip behavioristik dan kognitif. Nah, behavioristik ialah teori yang menekankan perubahan terhadap tingkah laku, sedangkan kognitif menekankan pada perubahan pencapaian hasil dalam belajar atau prestasi dalam belajar. Dilihat dari segi keadaannya, media audiovisual dibagi menjadi dua. Kira-kira apa saja ya? Yaitu audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Jadi, apa ya yang dimaksud dengan audiovisual murni? Nah, yang pertama yaitu media audiovisual murni. Audiovisual murni atau sering juga disebut dengan audiovisual gerak adalah media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak, yang mana unsur suara maupun gambar tersebut berasal dari satu sumber yang sama. Contohnya seperti video, televisi, film bersuara, dan lain-lain. Yang kedua, media audiovisual tidak murni. Nah,
Apa yang dimaksud dengan media audiovisual tidak murni? Media audiovisual tidak murni merupakan media yang unsur suara dan unsur gambarnya itu berasal dari sumber yang berbeda. Media audiovisual ini sering juga disebut dengan media audiovisual plus suara. Nah, di mana media ini merupakan media yang menampilkan gambar dan suara. Apa ya contoh media visual tidak murni ini? Contoh media audiovisual tidak murni ini adalah slide atau film strip. Slide atau film strip ini biasanya ditambah dengan suara yang bukan alat audiovisual yang lengkap, karena suara dan rupa atau gambarnya berada secara terpisah. Nah, jadi audiovisual tidak murni ini merupakan gabungan slide atau film bingkai dengan tab audionya, namun bukan dari sumber yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari media audiovisual serta manfaat dari media pembelajaran. Nah, kira-kira apa saja ya kelebihan dan kekurangan dari media audiovisual serta manfaat dari media pembelajaran? Kelebihan dari adanya media audiovisual ini yang pertama itu tidak terikat oleh waktu. Dan yang kedua lebih praktis dan menarik. Yang ketiga relatif tidak terlalu mahal dan bisa digunakan kembali. Dan yang keempat itu adalah menghemat waktu dan videonya bisa diputar atau diulang kembali. Kelemahan media audiovisual adalah yang pertama, nah itu ketika film atau video yang diputar secara cepat itu akan membuat siswa itu sulit dalam memahami materi yang ada dalam film atau video tersebut. Yang kedua, jika kita menggunakan film yang berupa suara, maka kita memerlukan atau harus menggunakan ruangan yang agak gelap ya. Yang ketiga, ketika kita menggunakan televisi, nah itu tidak bisa digunakan. Nah, karena televisi ini kan relatif tempatnya itu pada satu tempat saja, tidak bisa dipindah-pindahkan. Yang keempat, penggunaan media ini menggunakan kemampuan khusus. Karena penggunaan dari media ini lebih rumit atau lebih sulit daripada penggunaan media yang lainnya. Media pembelajaran audiovisual pastinya ada kelebihan dan kekurangan yang terdapat di dalamnya. Nah, apa saja ya kelebihan dari media audiovisual ini? Kelebihan dari adanya media audiovisual ini adalah yang pertama, menarik dan memotivasi siswa untuk mencari materi lebih banyak dan menjadikan model ini sebagai untuk ditiru oleh siswa. Yang kedua, menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan atau suatu masalah. Yang ketiga, kemampuan media ini dianggap lebih baik dan menarik karena media ini memiliki dua unsur, yaitu ada unsur audio dan ada juga unsur visualnya. Tadi telah disebutkan beberapa kelebihan dari media audiovisual. Nah, sekarang apa saja kekurangan dari media audiovisual? Kekurangan dari adanya media audiovisual ini adalah terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya, dan tetap memandang materi audiovisual ini sebagai alat bantu guru dalam melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya, manfaat dari media pembelajaran. Kira-kira apa saja ya manfaatnya? Jadi, manfaat dari adanya media pembelajaran yaitu yang pertama, pembelajaran akan menarik perhatian siswa sehingga akan menimbulkan motivasi dalam belajar. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya dan mudah untuk dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa paham akan tujuan dari pengajaran yang lebih baik.
Yang ketiga, metode pengajaran yang bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan pembelajaran sebab siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan atau uraian dari guru, melainkan aktivitas siswa yang lainnya itu bisa mengamati, menyimak, dan mendemonstrasikan dan lain sebagainya.